Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa sekalian? Semoga tetap sehat. Pada malam hari ini akan dilaksanakan pembelajaran mengenai seputar tentang yang ada di industri Jepang sana. Semoga ilmu yang nanti dibahas bareng-bareng dapat terserap oleh siswa sekalian. Baik, untuk mengawali pembelajaran, untuk ketua kelas, mohon dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Mas Tovan. Baik, Minasang. Benkyo surumae ni ishoni oinori shimashou. Hajime. Owari. Baik, arigato. Baik, untuk yang selanjutnya mungkin akan saya absen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat daftar Siap. absensi? Sudah, Mas. Aman. Baik, untuk Rizky Ridho Utomo, apakah hadir? Siap hadir, Mas. Kemudian untuk Ramadhani Bimo Setiaji, hadir. Hai, Iku. Oke. Yang berikutnya, Silahudin. Mas Silahudin. Silauddin izin Mas. Oh, ya siap. Ya, tulis izin di sini. Kemudian untuk Yusuf Wijayanto. Halo, untuk Mas Yusuf. Halo Mas Yusuf. Di partisipan kayaknya hadir ini, tapi nggak tahu orangnya kemana ini. Oke, dilewati dulu aja. Kemudian untuk Mas Habib Maulana Akbar, apakah hadir? Hadir Mas. Baik. Hadir Mas. Kemudian untuk Mas Ardi Wijonardi. Hadir Mas. Oke, terima kasih. Kemudian untuk Mas Damar Awibowo, apakah hadir? Siap. Oke. Untuk Mas Ikadek Dharma Putra, kayaknya belum hadir ya ini. Oke, saya lewati dulu. Untuk Mas Bagas Putra Pratama. Siap, izin telat tadi Mas. Oke, nggak apa-apa. Kemudian untuk yang terakhir, Elgrid Tornando Ridwan. Hadir Mas. Oke. Baik, untuk presensi sudah saya lakukan.
Ini saya lakukan agar adanya transparansi antara si pengajar sama yang dididik. Fair jadinya. Oke. Sebelum lanjut ke materi, sebelum lanjut ke materi, nanti akan membahas seputar pekerjaan yang dilakukan di sebuah perusahaan. Nah, perusahaan tersebut memproduksi jok mobil. Nah, untuk jok mobil pasti terdapat komponen safety ya. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian, apakah ada yang tahu komponen safety apa saja yang terdapat dalam jok mobil? Monggo dari teman-teman, mungkin ada yang mau menjawab. Izin jawab, Mas. Mungkin yang pertama seragam safety dan yang kedua sepatu safety, Mas. Baik, untuk yang lainnya, Izin Mas. Ye. Untuk yang di jok mobil itu yang utama kalau menurut saya itu ada safety komponennya, ada safety belt. Untuk penggunaannya itu safety belt itu untuk menjaga keselamatan baik dari driver maupun penumpang saat terjadi kecelakaan seperti itu, Mas. Baik, untuk yang lainnya, apakah masih ada? Izin menambahkan, Mas. Ye. Mungkin di beberapa tipe mobil ada yang menggunakan airbag, Mas, di seat mobilnya, Mas. Nah, oke. Untuk jawaban dari siswa sekalian benar semua. Akan tetapi pada malam hari ini yang akan saya bahas yaitu mengenai assembly safety belt pada mobil. Oke, mungkin materinya akan saya share. Apakah sudah terlihat? Siap sambun, Mas. Baik. Untuk selanjutnya mungkin sebelum ke materi selanjutnya, mungkin ada yang tahu apa itu safety belt. Monggo dari teman-teman sekalian, asal saja nggak apa-apa. Yang penting eh, dari teman-teman aktif lah. Sabuk pengaman, Mas. Ya, sabuk pengaman. Terus yang lainnya, ya ada lagi ya. Oke, mungkin benar yang disebutkan tadi. Secara umum memang sabuk pengaman, tapi untuk khususnya secara rinci, safety belt merupakan peralatan keamanan yang terpasang pada samping jok mobil. Sesuai namanya, safety belt dirancang untuk melindungi pengemudi dan penumpang dari berbagai risiko dalam berkendara, termasuk kecelakaan. Nah, ini merupakan pengertian dari safety belt ya eh, secara lengkap. Kemudian untuk komponennya sendiri, eh, yang saya kerjakan kebetulan ini merupakan job yang saya kerjakan. Jadi untuk kemungkinan untuk tipe-tipe lain seperti dari Toyota, Nissan atau lain sebagainya, mungkin untuk komponen berbeda ya. Tapi yang saya bahas pada kali ini merupakan komponen yang saya kerjakan, khususnya untuk tipe Honda, tipe Civic, dan Type R. Untuk komponennya sendiri, yang pertama dalam assembly-nya, yaitu terdapat seperangkat komputer, kemudian terdapat belt, kemudian terdapat mesin scanner barcode,
Kemudian yang keempat terdapat jig belt. Kemudian yang kelima terdapat waist wave dan nut. Kemudian terdapat mesin impact dan yang terakhir spidol. Untuk seperangkat komputer sendiri, yaitu untuk di industri yang saya kerjakan di sana, semua menggunakan sistem barcode. Jadi nanti ada kurang lebih ada 3 barcode yang sama, yang itu untuk barcode-nya sama semua. Kan tetapi peletakannya beda. Untuk yang pertama mungkin di frame, kemudian yang kedua digunakan untuk packing terakhir, dan yang mungkin yang kedua digunakan untuk scan barcode, yang terakhir untuk packing. Kemudian yang biru ini merupakan jig dari pemasangan bed. Perlu diketahui untuk jig dari setiap jenis jok mobil itu berbeda. Nah, mungkin akan dibahas pada materi berikutnya. Terus yang ini untuk mesin impact wrench ini untuk mengencangkan nutnya ini. Nah, untuk tekanannya sendiri nanti dari perusahaannya sana sudah menentukan maksimal berapa. Jadi nanti kalau dari teman-teman ada yang terdapat job yang saya kerjakan, ya paling enggak sudah paham lah. Kemudian untuk spidol sendiri mungkin untuk checklist. Jadi kalau sudah terpasang semua, langkah yang terakhir adalah pengecekan. Setelah pengecekan selesai, baru di spidol. Nah, untuk assembly-nya sendiri, yang pertama adalah scan barcode. Ketika barcode sudah terscan, maka akan terinput ke komputer, sehingga semua perakitan jok dalam perusahaan tersebut itu tersusun oleh sistem. Bisa saja mungkin kalau ada teman-teman sekalian besok kalau kerja di sana mungkin kelupaan, bisa saja udah terpasang tapi kelupaan, bisa, tapi nanti tetap yang berikutnya akan terjadi error. Kemudian langkah yang berikutnya adalah setelah scan barcode, yaitu pasang waist ukuran 17 mili ke tempat yang telah ditentukan. Jadi setelah scan, langkah pertama ambil washer, langsung dimasukkan ke tempat bulbnya. Kemudian yang ketiga adalah pasang belt. Nah, ini dalam pemasangan belt, kalau orang Jepang sana tuh lebih suka sesuai dengan SOP. Benar tidak apa-apa tidak menggunakan jig kalau sudah bisa, akan tetapi kalau ada semisal atasan yang datang, itu harus menggunakan jig. Yang dilihat adalah kerja sesuai dengan SOP, sehingga dapat terdapat produk yang sesuai standar, dan si pekerjanya selamat juga. Setelah belt, yaitu memasang nutnya, terus yang saya jelaskan tadi, pasang jig di antara belt dan nut, kemudian dikencangkan dengan mesin impact. Nah, ketika mesin impact sudah menunjukkan
rambu-rambu hijau, lampu hijau berarti data yang tadi diinputkan, barcode yang diinputkan ke komputer sudah otomatis ada peringatan setuju atau tidak gitu. Nah, ini tinggal diklik OK. Klik OK pada keyboard. Kalaupun dari siswa sekalian kalau di sana udah memasang akan tetapi belum diklik OK. Nah, ini tetap akan bermasalah untuk yang selanjutnya. Mungkin tidak akan bisa dikerjakan untuk yang selanjutnya. Nah, ketika bed sudah terpasang, kan bed ada kabel-kabelnya. Nah, itu nanti setiap posisi tertentu ada klip. Nah, klipnya itu dimasukkan sesuai dengan posisi. Nah, nanti terdapat apa ya? Gambar. Nanti terdapat contoh gambar eh, posisi-posisi klip yang telah ditentukan. Untuk setiap jok itu klipnya berbeda-beda. Akan tetapi nanti dapat dibantu di komputer. Jadi sana tuh komputernya monitornya ada dua. Yang pertama untuk scan barcode, yang kedua untuk menampilkan gambar eh, posisi klip yang akan dipasangkan. Kemudian tekan klip samping yang terdapat pada jok mobil ke bagian dalam. Nah, itu tadi sudah. Kemudian checklist klip tadi. Setiap pekerjaan itu pasti di sana ada checklistnya dengan menggunakan spidol. Kalau sudah terpasang semua, dicek apakah posisinya sudah sesuai. Kalau sudah, maka dapat di-checklist dengan menggunakan spidol. Nah, kemudian itu sebenarnya sudah selesai semua. Kemudian untuk apa ya? Jaga-jaga agar tidak kelupaan. Nah, siswa-siswa sekalian itu dapat menyekan kembali barcode yang tadi sudah dikerjakan. Nah, kalau terdapat warna merah berarti sudah dikerjakan. Nah, itu merupakan antisipasi agar eh, besok kerjaan yang dikerjakan oleh siswa sekalian dapat eh, dapat itulah eh, kerja dengan baiklah. Kemudian, nah ini merupakan urutan pemasangan clip bed pada tipe GRV, jok GRV. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ini merupakan monitor yang di perusahaan. Jadi yang kalau di bagian saya itu atas bawah, yang atas merupakan apa tadi data barcode yang sudah terinput, kemudian yang bawah merupakan gambarnya. Nah, ini sudah itu tinggal mengikuti aja. Ini kalau sudah terpasang, nah ini untuk klip-klipnya, ini di posisi yang mana, posisinya ini posisi yang mana. Nah, tinggal mengikuti gambarnya saja. Ini merupakan gambar samping dari sebuah jok dan yang bawah ini, nah ini bagian bawahnya. Nah, untuk yang berikutnya yaitu eh, perbedaan jenis belt CRV dan Type R. Nah, untuk tipe Type R ini merupakan tipe baru ya dari eh, Honda, dari jok mobil Honda ini. Yang perbedaan yang signifikan mungkin terletak pada cuman pada panjang beltnya. Nah, dari siswa-siswa sekalian di sana perlu diketahui juga eh, di sana tuh modelnya eh, barang part sudah disediakan. Nah, nanti semisal ada tipe GRV. Nah, teman-teman tinggal mengambil nih dari box mana yang merupakan komponen dari jok tersebut. Nah, jangan sampai dari teman-teman salah mengambil.
Karena banyak kasusnya yang seperti itu. Jadi harus benar-benar paham ya. Jadi misal nih tipe tap R, berarti eh, untuk beltnya yang ini, yang CRV yang ini. Jadi harus benar-benar paham. Jangan sampai terbalik. Untuk jignya sendiri, yang saya sebutkan tadi, berbeda juga. Yang atas, yang putih ini merupakan eh, bed untuk tap R ya. Nah, untuk jignya berbeda. Yang bawah merupakan bed untuk tipe CRV. Nah, dari siswa-siswa sekalian juga nggak perlu khawatir di sana, nggak perlu takut. Nanti pasti akan di apa ya, di training sama trainer di sana atau leadernya sampai bisa. Jadi nggak usah khawatir dari teman-teman. Nah, ini merupakan video pemasangan safety belt. Disimak. Nah, setiap pekerjaan di sana harus itu ya menggunakan sarung tangan. Nah, ini untuk memasang barcode, proses penginputan barcode. Nah, sudah. Nah, perlu diketahui untuk penginputan barcode sendiri itu harus dua. Dalam artian dua itu yang terdapat di papan kecil tadi dengan yang dicocokkan yang part yang akan diambil. Jadi setiap part itu ada data barcode-nya. Jadi harus dicocokkan. Yang pertama yang di papan tadi di scan, kemudian yang kedua yang di eh, apa produk yang akan dipasangkan. Nah, ini masang nut tadi washer udah nut, tinggal dikencangkan dengan mesin. Nah, kalau sudah terdapat terdapat bunyi atau lampu warna hijau, nanti akan sudah terpasang, sudah terinput. Nah, ini klipnya tadi sudah dipasangkan. Ini untuk jok tipe tipe Civic. Nah, ini untuk klipnya. Nah, nah, untuk bagian cover ini eh, merupakan serangkaian dari apa pekerjaan bed. Bed sudah selesai, kemudian langsung ke bagian cover ini. Ini masih apa ya? Ya tidak terlalu berat, tidak berat, masih enak. Nah, perlu diketahui juga eh, di perusahaan tersebut tuh kan bekerja dengan menggunakan itu mesin utamanya adalah mesin conveyor. Conveyor itu kan berjalan terus. Nah, itu waktunya itu kurang lebih 1 menit. Nah, teman-teman sekalian yang perlu diperhatikan adalah bunyi dari eh, peringat alarm ketika mau akan jalan itu alarm ketika akan jalan itu apa eh,
keluar. Jadi teman-teman harus tahu nih, oh ini alarmnya udah keluar, bunyi alarmnya udah keluar, berarti mesin tersebut mau geser. Nah, teman-teman nanti harus harus tahu itu juga. Karena itu penting biar teman-teman sekalian dalam eh, bekerja, bekerja itu apa? eh tahulah lancar nanti. Nah, mungkin untuk sampai sekarang dari teman-teman sekalian seberapa penting sih safety belt menurut teman-teman sekalian? Monggo dari eh, teman-teman mungkin ada yang Siap. lebih, monggo. Menjawab. Nah, mungkin seberapa penting mengenai safety belt, menurut saya sangat penting sekali Mas terhadap ketika berkendara Mas, karena dengan adanya safety belt itu ketika terjadi suatu benturan itu dapat mencegah tubuh kita terhempas ke depan. Seperti apa ya, hukum Newton ketiga, aksi reaksi. Iya. Oke, baik sekali dari Mas Rizky Ridhotomo ya. Benar yang dikatakan dari Mas Rizky tadi. Eh, seberapa penting safety belt? Menurut saya sangat penting karena merupakan namanya aja komponen safety. Eh, berarti merupakan komponen yang penting ya bagi pengendara. Untuk fungsinya sendiri yang tadi disebutkan oleh Mas Rizky itu untuk mencegah ya tadi mencegah penumpang atau pengemudi terlempar saat terjadi kecelakaan sehingga dapat menetralisir terjadinya kecelakaan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pemasangan belt ya. Yang pertama adalah kondisi belt. Nah, ini merupakan apa ya? Kesalahan yang paling banyak ya menurut saya. Karena apa? Mungkin nanti dari siswa sekalian atau teman sekalian kan waktunya sedikit. Jadi misal udah mesin jalan langsung ambil langsung dipasang. Nah, harusnya harusnya setiap komponen itu dilihat dulu kondisinya. Jadi nanti kalau kan untuk selanjutnya ada yang ngerjain. Nah, biasanya yang selanjutnya atau yang paling belakang sendiri yang bagian QC nanti pas mengecek itu ada kesalahan di bagian bed nanti dari teman-teman yang akan disalahkan akan diingatkan. Kalau kerja itu lihat barangnya sesuai atau tidak. Nah, kalaupun dari teman-teman atau siswa sekalian eh, sudah mengambil barang tersebut, mengecek, kemudian ada apa ya, ada kerusakan semisal. Nah, itu tinggal pencet tombolnya aja. Besok di sana tuh ada dua tombol. Jadi tombol yang pertama emergency, yang kedua semi emergency. Jadi yang emergency kalau dipencet tuh semua line berhenti. Nah, itu jangan sampai dipencet yang warna merah. Kemudian yang semi itu yang warna kuning. Jadi kalau dari teman-teman misal eh, seperti yang saya sebutkan tadi, misal partnya ada yang rusak atau dalam proses perakitannya waktunya tidak nyandak nih. Nah, itu tinggal itu aja pencet yang tombol kuning itu semi semi emergency-nya itu. Nah, nanti kipanya atau leadernya atau yang maintenance, nah itu akan datang tanya, terus kenapa gitu. Nah, kamu tinggal jelasin aja, kure mite, kure komaru. Nah, nanti kalau kalaupun apa partnya itu bisa diperbaiki, mungkin akan diperbaiki oleh orang tersebut. Kalaupun tidak, mungkin akan diganti. Yang kedua, untuk itu yang perlu diperhatikan adalah tingkat kekencangan pemasangan bed. Nah,
maksudnya di sini adalah tadi kan dikencangkan dengan mesin wrench ya, wrench. Nah, itu tingkat kekencangannya tetap harus diperhatikan. Jangan asal wah kencang terus sudah lewat. Jangan. Jadi SOP-nya besok di sana tuh untuk khususnya untuk bagian belt itu dikencangkan. Nah, kemudian dicek maju mundur itu apakah seretnya itu longgar banget atau seret banget. Nah, harusnya pas ya, nggak kelonggaran, nggak keseretan. Nah, kalaupun seret atau longgar banget, nah nanti tinggal pencet tombol yang kuning tadi, semi emergency tadi kalau tidak tahu. Kalaupun tahu nanti ya itu tahu dan waktunya nyandak mungkin dicopot kembali, diganti apa? Diganti nutnya, washernya sama nutnya dipasangkan kembali. Nah, kemungkinan itu berubah. Kalaupun tidak berubah, mungkin yaitu pencet itu aja tombol yang warna kuning. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu kesesuaian penempatan clip belt. Yang tadi klip tuh yang samping sama yang bawah tadi penempatannya. Nah, itu setiap jenis dari jok itu berbeda. Nah, jadi teman-teman tuh harus tahu betul ya posisinya itu di mana. Jadi misalnya datang tipe R, nanti partnya ambil yang mana, terus posisi klipnya yang mana itu harus harus apa ya? Harus paling nggak di luar kepala lah. Biar nanti kerjanya itu nggak kemrungsung, nggak gerusah-gerusuh di sana. Masalahnya dipacu sama waktu di sana. Nah, untuk tempatnya sendiri eh, itu sudah ditampilkan di komputer. Kalaupun di komputer tidak ada, mungkin sudah disediakan di apa ya gambar. Mungkin besok ada gambarnya kalau di komputer tidak ada. Oke, mungkin hal yang perlu diperhatikan adalah tiga komponen itu. Nah, mungkin sampai sini dari siswa sekalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan pada pertemuan kali ini? Monggo dari siswa sekalian. Halo, mungkin dari siapa tadi? Mas Rizky, Mas Bimo, Mas Damar, Mas Habib, Mas Elgit, adakah eh, yang dapat bisa menyimpulkan pada pertemuan kali ini? Monggo Mas Bimo ya, present. Monggo monggo. Ya, terima kasih waktunya Mas Topan. Mungkin kesimpulan yang dapat saya tangkap dan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Mas. Jadi untuk pekerjaan di sana besok itu memang diperlukannya ketelitian dan kecermatan, Mas, untuk melakukan pekerjaannya, serta selalu berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan di sana, contohnya dengan menggunakan safety seperti sarung tangan dan juga memperhatikan alarm-alarm yang ada, baik itu alarm konveyor berjalan serta memperhatikan tahapan-tahapan dalam bekerja, Mas. Mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan seperti itu, Mas. Terima kasih. Nah, baik sekali kesimpulan dari Mas Bimo ya tadi ya. Nah, itu baik sekali. Mungkin saya padatkan lagi kesimpulannya adalah yaitu komponen bed eh, merupakan komponen yang penting ya, yang sangat penting dalam sebuah jok mobil karena merupakan komponen safety sehingga perlu diperhatikan betul dalam proses pemasangannya sehingga nanti gunanya dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan standar. Nah, mungkin pertemuan kali ini pembahasan materinya sampai ini dulu. Untuk yang besok mungkin akan saya infokan.
melalui grup WA ya. Nah, mungkin sampai sini ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan mengenai pekerjaan bed, pemasangan bed ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Atau di seputar perusahaan sana nanti bagaimana. Monggo dari Mas Rizky Ridho ya. Siap, izin masuk Mas, izin bertanya. Ye. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai beberapa serangkaian ketika melakukan pekerjaan di sana mengenai salah satunya adalah pemasangan safety belt. Nah, saya mau bertanya Mas, ketika pada suatu nanti itu ada yang terlewat itu Mas, kira-kira tindakan apa yang harus kita lakukan Mas di sana Mas? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Eh, Tindakannya yang pertama adalah itu, jangan panik yang penting. Jangan panik, santai aja. Terus yang kedua, itu tinggal tekan tombol yang semi emergency tadi yang warna kuning. Tapi untuk penekanannya, untuk mencetnya itu ada waktu-waktunya. Jadi ketika mesin jalan, misal dari posisi A ke B, posisi tentang posisi A ke B itu jangan dipencet. Kalau dipencet nanti apa ya? Jadi belum sampai ke rumahnya itu, rumah yang dari posisi A ke B udah pencet, nanti akan terjadi slack. Mungkin nanti akan itu ya, apa? Bunyi jeglek. Nah, nanti karyawan di sana kemungkinan pada lihat semua, kan kamu yang mencet. Nah, nanti di atasmu itu ada lampu, lampu emergency klip-klip gitu loh. Nah, nanti kan ketahuan siapa yang mencet. Nah, kalau mencetnya apa eh, nggak sesuai dengan ritme waktunya, yaitu akan terjadi seperti itu. Jadi intinya jangan panik. Dan yang kedua, pencet aja. Kemudian yang ketiga, tunggu apa leader atau maintenance yang datang lah. Kalaupun tidak datang, cari aja, cari atau angkat tangan gitu. Nanti ada yang datang. Begitu mungkin Mas Rizky, apakah Siap. sudah menjawab? Terima kasih Mas atas jawabannya. Oke. Mungkin dari yang lainnya, monggo ada yang mau ditanyakan terkait terkait apa materi pada malam hari ini atau seputar apa ya besok di sana tuh biar biar nggak kaget sampai sana tuh Izin Mas, ya Mas Habib monggo. izin bertanya untuk seputar bagian pemasangan safety belt ini, hal yang sulit dari Masnya sendiri apa sih Mas? Untuk saat proses pemasangan safety belt ini. Baik, eh terima kasih pertanyaannya. Mungkin hal yang paling sulit menurut saya itu eh, pada saat itu memasang, kan ada tadi mesin wrench kan. Nah, terus dikencangkan dengan mesin wrench. Nah, itu kadangkala itu untuk jenis-jenis tertentu, misalkan jenis CRV. Nah, itu bentuk bentuk apa? Belt pada bagian bawah ini tuh eh, baut, jadi nggak bolong kayak gini. Nah, kalau baut itu kan harus pelan-pelan. Apalagi itu ulirnya ulir halus. Jadi masangnya itu neken apa mesinnya harus pelan-pelan. Karena apa? Kalau terjadi apa ya? Selek sedikit saja, nanti itu mesin wrench-nya itu alarm. Jadi harus benar pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau udah masuk apa kenceng nggak apa-apa. Kalau udah mapan lah istilah Jawanya, mapan ke rumahnya itu tinggal apa cepet nggak apa-apa. Mungkin itu sih pada pengencangan beltnya dengan menggunakan mesin wrench tadi. Apakah sudah menjawab pertanyaan? Terima kasih Mas, sudah terjawab. Oke, terima kasih. Monggo dari teman-teman sekalian.
Kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, ini sedikit menjelaskan, ini merupakan apa tadi? Gambar ya. Nah, untuk yang perlu diperhatikan di gambar ini itu bagianmu saja, bagian yang kamu kerjakan saja. Untuk yang lain kayak yang hijau terus kuning ini nggak usah dilihat. Pokok yang misal bagian bed ya udah apa lihat yang bagian bed aja. Nanti nggak malah apa ya ruwet ya itu. Monggo mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan. Mungkin dari Mas Bimo, Mas Damar, Mas Elgit, Mas Yusuf, Mas Bagas, Mas Ardi, monggo tanya aja. Jadi apa ya? eh biar tujuannya itu biar besok kamu itu di sana itu udah adaptasinya cepat karena apa ya? Udah udah tahu lah paling nggak udah tahu sedikit gambaran lapangan di sana ini. Jadi ini merupakan kesempatan apa ya? Kesempatan ajang bertanya agar besok tuh eh, yo kasarannya nggak malu-maluin banget. Izin bertanya lagi, Mas. Oke, monggo. Itu kan yang Mas tadi sampaikan untuk durasi pengerjaan dari awal sampai finishing itu kan untuk satu jok mobil sekitar 1 menit ya Mas itu maksimal. Oke. Nah, rata-rata untuk Masnya sendiri saat sudah ya dikatakanlah lancar, sudah hafal semua, itu rata-rata butuh berapa detik ya Mas itu untuk satu jok mobil pemasangan safety belt khususnya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pastinya itu kurang paham ya. Eh, tapi mungkin kemungkinan udah terpasang semua terus menunggu berapa ya? Mungkin 5 atau 10 detik atau 15 detik. Nah, itu baru mesin jalan. Mungkin kurang lebih segitu sih. Memang untuk awal-awal untuk bagian ini ngerjainnya yo gampang sih menurut saya. Tapi itu yang perlu diperhatikan adalah kecepatannya. Jadi ada dua bagian. Yang di video tadi yo yang dapat itu sih jenis yang gampang. Ada lagi jenis yang type R yang warna merah itu wah kelihatannya enak, tapi pas memasangnya waduh keras, beda sama yang lain. Mungkin itu sih Mas. Apa kurang lebih dari 1 menit itu sebelumnya ya sekitar 10 sampai 15 detik udah selesai. Mungkin itu Mas. Jadi kalau untuk dulu pas pertama-tama kali Mas, itu Masnya mengalami kesulitan nggak ya Mas? Kayak lebih dari 1 menit terus harus mencet alarm terus kipannya datang harus ngasih tahu gini 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 gimana Mas? Baik, baik. Untuk yang pertama mungkin loh, hari pertama besok ketika kalian datang tuh mungkin hanya disuruh itu Mirudake, lihat aja. Kalaupun disuruh bantuin mungkin bantuin masang masang apa barcode-nya ke bagian cover gitu toh mungkin untuk hari pertama. Kemudian untuk hari berikutnya kemungkinan misal nih ada eh, pas bagian ini tuh ada 3 komponen yang perlu dirakit atau 4 komponen. 3 aja lah misal 3 komponen. Nah, dari kalian tuh
yang pertama dikenalin dulu ini komponennya, terus cara pasangnya. Pokok dijelasin semua, terus disuruh ngerjain satu komponen dulu. Jadi satu-satu nih, misal ada komponen A, B, C. Nanti kalian disuruh ngerjain komponen yang paling mudah dulu. Udah nih, misal yang C udah kelar, udah bisa. Kemudian lanjut lagi, kalau udah bisa hari berikutnya komponen gabungan antara C dan B. Nah, udah bisa nih. Nah, baru semuanya gitu. Tapi memang eh, beda sih kalau udah kan besok tetap diajarin sama trainer ya atau leadernya itu. Ketika udah dicopot itu kan di topi besok ada itu lambang trainingnya. Jadi itu buat mengetahui eh, kalian tuh belum bisa dilepas ya, masih diajarin gitu. Jadi masih pas ada itunya masih enak. Jadi masih dikawal gitu. Kalau ada yang kelewatan, nanti yang kelewatan itu dikerjain sama leadernya atau maintenance-nya itu atau trainernya. Nah, kalau udah dilepas, nah itu tanggung jawabnya besar. Jadi semua apa-apa yang di bagian itu tanggung jawabnya kalian semua. Jadi ke- eh, harus benar-benar paham dan bisa. Kalau apa eh, besok tuh ada kayak kertas trainernya itu udah dilepas itu harus benar-benar paham gitu. Kalaupun udah dilepas terus masih keteteran waktu ya itu eh, sebagian dari proses lah. Memang memang seperti itu nggak apa-apa. Lama-lama nanti sudah terbiasa. Dulu sempet sih mengalami kayak gitu. Pasti kalau itu mengalami udah dilepas terus kerjanya kan apa kalau di sini kan kecepatan ya. Nah, itu ada yang keteteran, ada yang ya itu udah selesai ngerjain langsung jalan, selesaiin jalan. Jadi nggak ada apa berhentinya, nggak ada stopnya gitu. Wah, kan itu apa kemerungsung jadinya, kerjanya nggak nyantai. Tapi itu semua bagian dari proses, nggak apa-apa. Yang penting jangan ragu, pencet aja. Kalau semisal waktunya kira-kira nggak nyandak kan tadi udah tak tak sebutin akan ada itu bunyi alarm. Jadi ini mau mau apa 1 menit nih ya. Sebelum 1 menit mungkin berapa ya? Mungkin kurang 5 detik lah atau berapa. Nah itu alarm udah berbunyi, ceting ceting ceting. Nah itu harus udah teman-teman semua itu harus pas masang itu harus sudah selesai semua. Terus baru jalan gitu. Mungkin itu sih Mas Habib. Apakah sudah menjawab dari pertanyaan tadi? Sangat terjawab, Mas. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Mungkin untuk apa ya? Untuk waktu sendiri nggak melulu di apa di pekerjaan berat sih. Ada yang di bagian apa juga kecepatan. Intinya semua itu berat atau tidaknya itu tergantung kalian sih. Monggo mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan lagi. Izin bertanya, Mas. Monggo Mas Elkrit ya. Silahkan. Nggih, Mas. Kalau untuk kesalahan-kesalahan yang fatal dari kita yang bisa mendapatkan surat peringatan atau dimarahi paling banter lah intinya, itu apa, Mas? Oh ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Eh, mungkin itu ya kesalahan yang produknya yang mau kita pasang itu nggak bisa diperbaiki sama leader atau maintenance-nya. Jadi harus mengganti barangnya. Otomatis
kalau akan mengganti barang tersebut atau part tersebut, nanti maintenance-nya itu atau leadernya akan telepon ke atasannya biasanya. Kasarannya gini lah, ini ada barang yang rusak, mohon di stok lagi. Nah, nanti kan kalau kayak gitu, atasannya itu kan itu negur leadernya itu. Nah, nanti biasanya itu leadernya cuman apa ya? Ya untuk pertama-tama masih dimaklum lah mungkin, tapi lama lama kelamaan yo kan ada leader yang apa ya kasarnya itu. Yo baik semua intinya, tapi kan karakter karakternya beda-beda. Ada yang marahnya itu cuman bercanda, nggak usah dipikir. Terus ada yang bener-bener dimarahin itu ada. Yang penting dari kalian semua itu mentalnya di sana itu harus apa ya? Nggak perlu harus jadilah, harus jadi. Nggak apa-apa. Mungkin itu NG, istilahnya barang NG. Nanti jadi kalau NG kan ada kategori NG apa ya? NG ringan sama yang enggak itu, yang sama yang berat. Nah, yang ringan itu mungkin yo nanti dikalungin itu sih tulisan NG terus diulang lagi dari depan, udah diperbaiki diulang lagi dari depan. Tapi kalau yang berat itu tadi mungkin dipisah, dipisah kan dan nggak diulang lagi sampai sampai apa partnya itu datang. Mungkin itu dari Mas Ergit ya tadi. Apakah sudah menjawab? Alhamdulillah, sampun Mas. Terima kasih. Mungkin eh, dari teman-teman sekalian, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Dari, oh ya, Mas Bagas ya. Monggo Mas Bagas. Halo Mas, izin masuk Mas. Ye, Izin bertanya ya Mas, tapi kayaknya mohon maaf ya Mas kalau sedikit melenceng dari pembahasan gitu. Ini kan di Jepang mungkin ada sekitar 4 musim ya Mas, dan itu mungkin ya beda banget sama di Indonesia gitu. Kalau dari Mas-masnya sendiri itu kendaraannya apa sih dari 4 musim tersebut, baik di pekerjaan ataupun di luar gitu Mas? Ini itu saja Mas, terima kasih ya Mas. baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin kan di sana ada 4 musim. Mung- ada musim eh, semi, panas, gugur, dingin. Untuk yang musim semi sama yang gugur ini, ya mungkin dari teman-teman semuanya itulah terbiasa lah, agak terbiasa. Nah, yang ekstrim itu musim panas sama dingin. Musim panas beda sama di sini. Kalau yang saya rasakan, kan kalau di Indonesia itu musim panas, panas saja. Terus kalau ada angin seger. Nah, kalau di sana, kalau ada angin, kayak itu disembur hawa panas gitu anginnya. Jadi nggak dingin. Terus yang musim dingin, wah, untung untuk daerah sana tuh nggak terlalu ekstrim ya dinginnya. Yo dingin tapi nggak diselimuti salju, salju yang terlalu banyak. Yang kemarin aja turun salju ekstrimnya cuman sekali. Yang sebelumnya cuma dikit-dikit sih. Nah, untuk kendalanya sendiri, terutama di 2 musim yang ekstrim tadi, panas sama dingin. Yang panas di dalam pabrik bener-bener panas. Tapi walaupun udah disediain apa ya, disediain AC kan ada AC terus ada kipas anginnya juga. Nah itu kalau nggak yang kebagian ya panas, tapi yo harus ditahan sih. Nah yang bener-bener ekstrim tuh yang musim dingin. Nah musim dingin apalagi
kalau apa ya, musim dingin itu turun hujan. Nah, itu paling dingin, ekstrim daripada musim dingin turunnya salju itu paling dingin itu kalau menurut saya. Nah, itu tangannya pagi itu dingin banget, saking dinginnya nggak kerasa, kayak kebas tuh loh. Nah, itu lama-lama sakit. Nah, mungkin itu sih. Nah, nanti biasanya atasannya eh hancur lah. Nah, itu pagi nyamperin sih, nanya gimana tangannya, nggak apa-apa gitu. Iya, nggak apa-apa, jawab aja gitu. Kalaupun sakit, lapor aja nggak apa-apa sakit gitu. Pas musim dingin itu kebas, nggak kerasa apa-apa, jadi sakit. Kan kalau di sana yang paling diandelin itu kekuatan jari-jari. Yang itu klip tadi dipasang, terus ada yang bagian lain tuh masang cover yang atas pakai jari gitu. Pokoknya yang paling banyak itu menggunakan itu kekuatan jari. Jadi itu pas musim dingin sakit bener. Nah, untuk cara nanggulanginya, mungkin besok di sana tuh ada itu sih, sarung tangan karet. Ya, nah, itu kalau pas hujan itu aja apa dipakai beli ada di sana besok. Mungkin yang paling kerasa di musim panas sama musim dingin. Yang panas itu kalau pulangnya dapat siang, waduh, panas sih. Mungkin besok itu sih ada apa? Payung juga nggak apa-apa pakai payung. Mungkin itu jawabannya apakah sudah menjawab? Baik Mas, terima kasih Mas. Tapi mungkin saya izin bertanya lagi ya Mas. Monggo. Ntar Mas Iklan. Eh, karena kita kan masih belum berangkat ya Mas. Jadi hal apa saja sih Mas yang harus dipersiapkan gitu buat menghadapi musim panas sama musim dingin gitu. Karena emang kita kan mungkin sampai sana itu udah mulai musim panas gitu Mas. Oke, langsung saya jawab aja ya. Mungkin untuk yang musim panas itu sih sedia itu aja apa eh payung, kalau nggak payung begitu sampai ya monggo terserah, ada yang dari sini bawa payung kecil atau beli di sini juga nggak apa. Atau itu apa bawa pelindung tangan loh, manset atau apa itu. Nah, itu eh kemudian itu apa eh sunblock. Nah, di sana panas kan banget toh, jadi kalau bisa pakai sunblock gitu sih. Nah, untuk yang musim musim dingin terserah nanti dari kalian, ada yang bawa sarung tangan apa tebel dari sini monggo, ada yang beli di sana monggo. Tapi kalau semisal beli di sana, kalau bisa nih sebelum musim itu terjadi, musim nih, misal nih kan sarung tangan dingin belinya itu misal di musim gugur. Jadi jangan pas musim dingin. Bisa sih di musim dingin, tapi mungkin harganya lebih tinggi, lebih mahal gitu. Terus sama pas musim dingin itu pakai jaket. Jaketnya yo yang lumayan tebel lah, yang lumayan tebel. Sama apa ya? Kalaupun jaketnya masih kedinginan, didobel, nggak apa-apa, didobel atau apa celananya didobel juga nggak apa-apa. Mungkin cuman itu sih untuk menghadapi musim ekstrim itu. Sama itu, yang penting makannya jangan sampai lupa di sana tuh. Dalam keadaan apapun makan harus teratur. Karena apa?
di lain musim yang berat, kerjaan dari kalian semua itu berat. Jadi jangan sampai tenaga kalian itu terkuras habis, terus nggak diisi lagi. Nanti hasilnya malah dari kalian semua itu sakit. Nah, kalau sakit, man kalau nggak berangkat kerja itu. Nah, mungkin itu sih. Apakah sudah menjawab? Sudah Mas, sudah menjawab sekali. Terima kasih banyak Mas. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo, masih terbuka. Justru ajang kali ini itu sih, banyak bertanya kalau bisa. Biar besok di sana tuh, itu adaptasinya cepet, nggak dipandang rendah sama leadernya. Izin bertanya lagi, Mas. Ya, monggo. Ini terkait bahasa ya, Mas. Eh, untuk dari saya sendiri, untuk bahasa kan masih ya belum mahir. Dan dari teman-teman juga, saya rasa juga belum mahir juga untuk Nihongo-nya. Nah, untuk khususnya di lingkungan kerja itu, Nihongo-nya itu sangat sangat dibutuhkan sekali atau hanya ya sebatas kalian paham saja. Gimana Mas untuk bahasa sendiri? Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Yang perlu diperhatikan, untungnya yang pertama itu perusahaan di sana tuh masih eh, gabung, masih gabung apa ya? Masih gabung dengan masih campur maksudnya, masih campur dengan negara lain. Jadi tidak pure dari eh, masyarakat Jepang. Jadi kan kerjanya di sana santai, enak. Nah, kalau kayak gitu berarti bahasanya bisa Jepang, bisa Inggris. Nah, jadi nggak perlu khawatir ya. Yo, yo itu sih eh yang penting paham aja dari teman-teman. Disuruh berhenti, berhenti, ditanya A, jawabnya A, disuruh ambil ini bisa. Tapi eh, nanti kalaupun tidak bisa, pasti leadernya itu udah tahu. Jadi maklum. Tapi yo dikit-dikit harus itu sih harus bisa. Nanti misal disuruh ambil A bisa, terus disuruh apa gitu nggak bisa. Nah nanti leadernya itu maklumi sih. Oh nggak apa-apa. Nanti biasanya pas pertama ditanya eh bisa nihongo nggak gitu. Yo monggo mau jawab bisa atau sedikit atau nggak bisa dari kalian monggo jawabkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah intinya di sana tuh yang penting paham diajak omong terus apa disuruh ambil ini nyambung lah paham. Untuk apa ya? Untuk ngelatihnya justru di sana harus itu banyak-banyak bergaul sama yang lain. Kan di sana campur nih. Ada orang Vietnam, ada India, Sri Lanka, ada orang Pakistan. Nah, itu kan campur. Nah, atau orang Myanmar, Kamboja. Nah, itu sih mentalnya itu yang saya sebutkan tadi. Harus benar-benar jadi. Jadi jangan wah malu kalau mau tanya masalahnya nggak bisa nih Hongku. Nanti dari teman-teman di sana udah paham nih Hongku ini bisa nggak? Misal jawab sedikit, oh udah paham. Nanti ada kalau yang orang luar tuh ada yang paham dengan bahasa Inggris, ada yang full itu bahasa Jepang. Tapi kalau bisa saran dari saya nih pakai bahasa Jepang.
biar apa? Dilatih bahasa Jepangnya di sana dilatih. Banyak-banyakin juga yaitu ngobrol sama temen dengan apa bahasa bahasa Jepang itu biar terlatih. Nanti pokoknya intinya paham nanti leadernya. Nanti biasanya itu kasih apa? Bahasa isyarat. Nah, kalau nggak paham, misal disuruh mencet itu, mencet alarm, terus nggak tahu alarm apa bahasa bahasa Jepangnya alarm apa. Nah, ntar langsung ditunjuk itu dipencet gitu, dipencet, dipencet itu. Mungkin kayak gitu sih, Mas. Apakah sudah menjawab? Hai, Bakri Mas Mas. Mungkin selanjutnya lagi Mas. Monggo. Untuk Rida atau leadernya itu kan pastinya asli orang Jepang gitu Mas. Iya. Nah, untuk Ridanya itu saat berbicara Nihongo-nya itu cepat atau lambat ya Mas? Soalnya kan untuk yang di kelas dan di lapangannya nanti kan pastinya sangat beda jauh ya Mas. Nah itu bagaimana Mas untuk Ridanya sendiri? Intonasi dari ucapan Nihongo-nya itu sangat cepat atau ya maklumi kita belum bisa bahasa dengan baik, terus Ridanya hanya berbicara Nihongo pelan-pelan atau bagaimana Mas? Oke, terima kasih pertanyaannya. Pengalaman saya pertama itu langsung cepet seret, ulah ini ngomong apa gitu, ngomong apa. Tapi untungnya karena apa ya, pas waktu itu kan udah kenal sama sampingnya, dikasih tahu sini, Topan paham nggak tadi apa eh sana ngomong apa, nggak paham gitu kan jawab. Terus di itu sana ngulangin tadi pelan-pelan. Oh, paham. Nah, terus sana bilang temen temanku tadi bilang kalau sana bilangnya kecepatan, bilang aja Yukuri onegaishimasu gitu. Nanti sana udah paham pelan. Oh, Pak, paham. Kalau enggak, ya itu pas awal udah ditanya apa? Udah ditanya bisa apa enggak? Misal jawabnya sedikit atau enggak bisa. Nah, itu nanti pelan, bicaranya pelan-pelan. Tapi setiap leader emang beda-beda sih karakternya. Ada yang cepet tadi, ada yang pelan, slow, ada yang slow terus suaranya kecil, jadi sulit didengar, udah nggak cetok terus sulit didengar, ada juga. Nah, itu ya monggo dari kalian semua mungkin besok itulah pasti bisa beradaptasi. Yaitu bilang aja kalau kecepatan, bilang aja Yukuri onegaishimasu gitu. Mungkin itu Baik Mas. Nggih. Mungkin ada lagi mungkin untuk beberapa teman Mas Topan pasti merasakan yang berbeda ya Mas. Nah ini yang ingin saya tanyakan ke Mas Topan sendiri untuk lingkungan kerja di perusahaan tersebut, baik dari Rida, kemudian rekan kerjanya yang dari berbagai macam negara, itu apakah sangat-sangat baik dan sangat positif untuk kita sendiri dalam bekerja di sana dan membentuk karakter dan berproses di sana, Mas. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya rasa, saya rasa menurut pribadi saya, di sana merupakan lingkungan yang positif. Eh, tapi ada juga sih yang mungkin cuman bercanda sih. Ada yang ngajak jelek, misal diajak apa gitu. Ya tergantung kalian mau apa enggaknya. Tapi secara keseluruhan dari Rida, dari karyawannya, terus perilakunya juga, omongannya juga, itu baik. Bener-bener kayak walaupun kita nggak bisa bahasa Jepang, bener-bener my friend lah intinya. Nah, di situ. Jadi ya bener-bener itu terjaga rasa kekeluargaannya di sana. Kalau menurut saya itu. Jadi nggak usah khawatir sih. Yang penting kalian tuh itu komunikasi.
sampai di sana walaupun nggak bisa ataupun sedikit bahasa Jepangnya, komunikasi sama yang lainnya. Nanti otomatis kalau apa nggak paham atau kesulitan dalam kerja itu dibantuin sampingnya temennya itu dari negara lain itu. Mungkin itu sih, Mas. Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab, Mas. Arigato gozaimasu. Baik. Monggo, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, mungkin kalau nggak ada yang bertanya, itu apa? Silahkan itu on cam untuk presensi yang kedua ya. Monggo dari teman-teman sekalian on cam. Nah, oke oke. Saya hitung ya. Nanti anu. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih eh, sama teman-teman semua. Semoga pembelajaran pada malam hari ini dapat terserap secara eh, secara pasti oleh teman-teman semua, sehingga dapat membantu kalian semua besok adaptasinya. Sehingga apa ya? Nanti jangan sampai di sana tuh dipandang rendah, entah itu sama temannya di sana karena nggak bisa bahasa Jepang, atau dari kitanya nggak mau komunikasi, atau dari segi skillnya kita apa kurang. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Explore lah, intinya di sana explore, cari pengalaman sebanyak mungkin. Mungkin dari saya Topan Yulianto untuk pembelajaran pada malam hari ini sampai di situ saja. Mungkin untuk pembelajaran berikutnya akan saya infokan lagi jadwalnya. Bila ada eh, apa ya dalam pengucapan banyak salah, kurang, mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa live yang mau live. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih Mas Topan. Matur Terima suwun, Mas. kasih. Monggo. Pamit, live Mas. Assalamualaikum. Matur suwun, Mas. Ih.